Hai, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan menggunakan suatu studi kasus, yaitu membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom UI Lindo Kupang. Perhatikan data atau informasi di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun dan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama ada login. Login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Fitur-fitur dalam login dapat dilakukan oleh admin dan pengunjung hanyalah login. Admin yang dimaksudkan di sini adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung yang dimaksudkan terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, mahasiswi, dan masyarakat. Kemudian berikutnya adalah mengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom UI Lindo Kupang. Mengolah data profil dapat diakses oleh admin dan pengunjung, namun fiturnya untuk pengunjung hanya bisa read atau hanya bisa dibaca. Sedangkan untuk admin dapat melakukan cruise atau create, read, update, delete, dan search. Selanjutnya ada mengolah data lemari, data rak. Kenapa harus ada fitur lemari dan rak? Karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak untuk menyimpan buku-buku. Di dalam lemari dan rak hanya bisa diakses oleh admin, dan fiturnya hanya bisa dikelola oleh admin dengan menggunakan cruise. Selanjutnya ada mengolah data penulis, data penerbit, dan jenis buku. Ini berhubungan dengan tabel buku karena suatu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Ketiganya hanya bisa diakses oleh admin dan fitur-fiturnya hanya bisa dilakukan oleh admin dengan berupa cruise. Kemudian ada mengolah data pengunjung, merupakan data pengunjung yang dapat mengunjungi perpustakaan Stikom UI Lindo Kupang. Dapat diakses oleh admin dan pengunjung, namun fiturnya untuk pengunjung hanya bisa melakukan create, read, dan update, atau pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Kemudian ada mengolah data pinjam dan data detail pinjam. Artinya satu kali transaksi peminjaman buku, ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Keduanya bisa diakses oleh admin dan pengunjung, dan fitur-fiturnya dapat diakses juga oleh keduanya menggunakan cruise dengan keterangan pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yaitu data peminjaman, dan mengubah serta menghapus, namun dibatasi jika datanya sudah diproses. Untuk catatan, yang pertama, sistem ini tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku. Jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Serta pembangunan sistemnya, kita akan menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7.4. Fungsi dari fungsi produk ini dianalisis dan ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom UI Lindo Kupang. Tata letak buku tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun penambahan rak dan lemari, harus dilakukan pendataan ulang. Lalu untuk pengunjung, dari setiap pengunjung yang mengunjungi perpustakaan Stikom UI Lindo Kupang yang mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, kurang lebih ada 11 tabel yang bisa kita buat. Ini adalah pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membuatkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama di sini kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin yang bertipekan data integer, primary key, dan auto increment, yang berarti penomorannya akan dilakukan secara otomatis oleh MySQL.
Kemudian ada nama. Nama di sini menggunakan tipe data teks. Begitu juga dengan tempat lahir. Sedangkan tanggal lahir kita menggunakan tipe data date. Kenapa nama dan tanggal lahir menggunakan tipe data teks? Karena nama dan tanggal lahir memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian alamat, email, dan telepon kita menggunakan tipe data teks. Kenapa telepon kita tidak menggunakan tipe data integer atau varchar? Telepon itu sebenarnya terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, pasti menurut pemikiran orang-orang pada umumnya kita harus menggunakan integer atau number. Namun kita harus memperhatikan fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon, apakah telepon ini suatu saat dia akan terlibat dalam operasi perhitungan? Jawabannya adalah tidak, karena telepon itu sama seperti string yang berbentuk huruf-huruf namun diwujudkan dalam bentuk angka, dan suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Karena itu kita menggunakan tipe data adalah teks, karena teks bisa memuat semua huruf, angka, karakter, dan simbol. Kemudian kenapa kita tidak menggunakan varchar? Varchar digunakan untuk data-data yang memiliki karakter yang sama. Sementara telepon terkadang tidak memiliki karakter yang sama, bisa jadi hanya 11 atau 12 angka saja. Untuk pemakaian varchar, contohnya NIM yang memiliki 8 karakter, atau NIK nomor induk kependudukan yang jumlah karakternya 16. Berarti kita menggunakan tipe data varchar dengan lebar 16. Nah, untuk telepon tidak sama, jadi kita memutuskan untuk memilih tipe data teks. Kemudian password kita menggunakan tipe data teks karena jumlah karakternya kita tidak tahu dan kemungkinan tidak akan sama. Sementara status-status admin kita menggunakan varchar dengan panjang 1 karena nanti rencananya status yang dimaksudkan adalah status admin, apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya 0. Ketika kodenya 0, maka admin tersebut tidak akan bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Jadi ini fungsinya sebagai tool saja. Jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingannya menjadi tidak aktif, blokir, atau nol. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel lemari. Tabel lemari hanya memiliki 2 atribut karena memang kita hanya membutuhkan ID lemari dan dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama. Kemudian tabel berikutnya ada tabel rak. Dalam tabel rak memiliki 3 karakter, yaitu ID rak dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment, nama rak dengan tipe data teks, dan ada juga ID lemari yang merupakan foreign key. Tabel lemari ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari pasti akan ada rak-rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari. Maka dari itu, lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi di sini ID lemari kita menggunakan tipe data integer dengan keterangan foreign key, yang mana dia akan berelasi dengan ID lemari yang di atasnya, yang merupakan primary key. Ciri-ciri foreign key ini adalah dapat terduplikasi. Jadi ID lemari ini dapat sama dengan ID lemari yang ada di atas sini. Namun ID-nya hanya ada. Jika ditarik relasi, maka ID lemari yang ada di atas sini yang merupakan primary key akan berhubungan dengan ID lemari yang ada di dalam tabel rak ini yang merupakan foreign key. Kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, kita akan membuat tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga ini berelasi, akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena tiap buku memiliki satu penulis, satu penerbit, dan satu jenis buku. Atau jika dibalik, penulis bisa memiliki banyak buku, penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi one to many. Penulis, penerbit, dan jenis buku di sini sifatnya unik karena memiliki ID yang merupakan primary key, namun di tabel buku berperan sebagai foreign key. Jadi jika ditarik garis,
ID penulis, ID penerbit, dan ID jenis buku akan berelasi dengan tabel buku yang ada dengan ID penulis, ID penerbit, dan ID jenis buku yang ada di dalam tabel buku di sini. Di sini yang pertama ada ID penulis dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama, tempat lahir menggunakan tipe data teks, dan tanggal lahirnya kita gunakan tipe data date. Untuk alamat, email, dan telepon kita menggunakan tipe data teks, dan tipe statusnya adalah char. Nah, statusnya ini sama seperti yang ada di dalam tabel admin, merupakan status aktif atau tidak aktif menggunakan angka 0 dan angka 1. Kemudian berikutnya pada tabel penerbit. Di tabel penerbit ada ID penerbit dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Nama, alamat, kota, email, dan telepon kita menggunakan tipe data teks. Lalu statusnya char, ini sama, kita gunakan statusnya aktif atau tidak aktif. Lalu ada tabel jenis buku dengan atribut ID jenis buku dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment, dan nama buku dengan tipe data teks karena nama dan karakternya bisa saja tidak sama. Nama jenis bukunya seperti contohnya komik, berita, komputer, dan lain-lain. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment dengan judul dan intisari menggunakan tipe data teks. Lalu tahun terbit kita menggunakan varchar dengan panjang atau lebar karakternya 4 karena tahun terbit tidak termasuk dalam perhitungan. Lalu ISBN kita menggunakan teks, dan di sini 0. Kenapa 0? Karena ada beberapa buku seperti mungkin koran atau buku-buku yang tidak memiliki ISBN, jadi kita bisa mengosongkannya. Lalu ada jumlah halaman dan jumlah buku. Kita menggunakan tipe data integer karena suatu saat dia akan terlibat dalam proses perhitungan. Lalu ada ID penulis, ID penerbit, dan ID jenis buku dengan tipe data integer dan merupakan foreign key. Yang terakhir ada status dengan tipe data char. Char di sini kita menggunakan mungkin 0, mungkin adalah rusak, habis, atau apa, nanti baru kita pikirkan lagi. Intinya kita mewakili menggunakan karakter yang hanya memiliki 1 digit saja. Selanjutnya kita bahas tentang tabel pengunjung. Terdiri dari ID pengunjung dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Nama dan tempat lahir menggunakan tipe data teks, tanggal lahir menggunakan tipe data date, alamat menggunakan tipe data teks karena karakternya tidak sama satu dengan yang lain. Lalu ada jenis kelamin dengan tipe data varchar dengan panjang 9. Ini isinya laki-laki atau perempuan, pasti sama, yang kalau dijumlahkan karakternya ada 9. Lalu ada email, telepon, kategori, dan password, kita menggunakan tipe data teks. Lalu ada tabel pinjam. Dalam tabel pinjam ini ada ID pinjam dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Tanggal pinjam menggunakan date, dan tanggal kembali menggunakan date. Namun di sini tanggal kembali 0 karena nanti kita tinggal mengupdate-nya saat peminjaman buku itu dikembalikan. Lalu ada ID pengunjung dengan tipe data integer dan foreign key yang berelasi dengan tabel pengunjung. Dan statusnya adalah char dengan panjang 1, sudah dikembalikan, belum dikembalikan, atau hilang. Lalu diserahkan dan diterima. Diserahkan dan diterima ini adalah admin dengan tipe data integer, namun yang diterima dengan tipe data 0 karena saat dipinjam kita bisa mengosongkan, dan saat dikembalikan lagi baru bisa kita isi. Diserahkan dan dipinjam ini seharusnya adalah ID admin, namun akan ada 2 di sini, jadi akan error sehingga kita menggunakan nama yang lain, namun isinya akan kita gunakan ID admin. Nah, ini adalah satu transaksi. Dalam satu transaksi bisa saja meminjam banyak buku, sehingga kita membutuhkan satu tabel lagi, yaitu tabel detail.
Di dalam tabel detail kita memiliki atribut ID detail dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Lalu ada ID pinjam dan ID buku yang merupakan dengan tipe data integer yang merupakan foreign key. Dan yang terakhir adalah jumlah buku dengan tipe data integer. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam mata kuliah website pada semester ini.